Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat karena berkat anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam yang telah kita lewati. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri tema Belajar Percaya, terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dan yang ke-15. Nanti Ibu Emma akan membacakan ayat-ayat ini. Injil Yohanes pasal 11 ayat 6 dan 15. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Amin. Mari kita berdoa. Di sini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Marilah Tuhan mengajari kami supaya kami percaya dan mengerti kehendak Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menerangi setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Sejak maraknya bisnis online di media sosial, banyak sekali hal-hal yang ditawarkan kepada kita, baik pakaian, obat-obatan, jasa, bahkan pinjaman uang. Hal ini sangat menarik hati dan orang mudah percaya, sehingga tidak jarang juga banyak orang yang tertipu oleh karena tawaran-tawaran ini. Memang sebagai manusia melihat dengan mata jasmani hal-hal yang menarik, ingin memiliki, dan dengan demikian mudah menaruh kepercayaan. Tetapi sulit bagi manusia untuk mempercayai hal-hal yang harus dilihat dengan mata rohani atau mata batin. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa baiklah kalau keadaannya demikian, bahwa Yesus tidak ada di tempat Lazarus pada waktu hal itu terjadi, supaya kamu belajar percaya. Artinya, untuk percaya tentang hal-hal yang benar, firman Tuhan, karya Tuhan, bahkan pribadi Yesus sendiri, kita harus belajar. Karena kita adalah manusia berdosa yang tidak mengerti tentang hal-hal berkaitan dengan Tuhan, dengan pikirannya dan karyanya. Dengan demikian, belajar percaya adalah kita harus mengetahui bukan kehendak kita yang utama atau yang prioritas, tetapi kehendak Tuhan yang sudah ada di dalam rencananya, itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan. Yang kedua, belajar percaya adalah ketika kita mengalami peristiwa yang sangat genting dan menurut kita itu sangat penting untuk Tuhan segera menolong. Tetapi Tuhan tidak akan menjadi tergesa-gesa oleh karena dorongan hal-hal tersebut, karena Ia tahu apa yang harus Ia perbuat. Yang ketiga, bahwa belajar percaya adalah mengerti kehendak Tuhan, bahwa dalam setiap peristiwa
yang menurut manusia keadaan yang sangat krisis, seperti halnya Maria dan Marta berpikir bahwa mereka adalah sahabat-sahabat Tuhan, bahwa keadaan saudaranya dalam kondisi yang krisis, tetapi Tuhan sengaja menunda 2 hari lagi lebih lama di tempat dia berada, dan dia belum pergi ke tempat Lazarus. Oleh karena Tuhan mempunyai suatu rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, apabila sekarang ada di antara kita yang sedang mengalami suatu peristiwa yang kita tidak dapat mengerti mengapa hal ini harus terjadi, atau kita mengalami penderitaan yang sudah lama kita doakan, tetapi juga belum ada jawaban, dan pergumulan-pergumulan lain yang bagi kita itu sangat genting. Kita bertanya, mengapa Tuhan tidak segera menolong? Di dalam firman Tuhan ini, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus dapat membuat suatu tindakan sengaja, namun bukan untuk sesuatu yang negatif. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja untuk bertindak, menolong, menyembuhkan, menjawab doa menurut waktu, otoritas, dan kehendaknya. Izinkanlah Tuhan mengajar kita untuk belajar percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian bahwa penundaan jawaban yang Kau lakukan bukanlah untuk membuat kami menderita, bahwa kejadian yang menurut kami harus segera ditolong, tetapi Tuhan belum juga menolong. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan memiliki otoritas atas waktu. Tuhan memiliki otoritas atas rencana dan karya yang terindah, termulia, dan semuanya itu adalah bagi kemuliaan-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.